Shalom, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertamu sepanjang malam hari ini. Hingga pagi ini agar kami bisa beristirahat dengan tenang dan bangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kiranya penyembahan kami dapat berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami juga mendoakan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan agar dapat tiba di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya Kau pribadi yang mengenal hati kami. Dan hampa batin kami apabila kami jauh daripada-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih
Tuhan saat ini. Mari kita tetap dalam sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Mari setiap kita tetap terhubung dengan Tuhan. Melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab saat ini kita percaya bahwa lebih dari segala apapun, lebih dari segala persoalan kita, lebih dari segala pergumulan kita, hanya satu nama yang kita mau tinggikan, hanya nama Yesus. Mari tetap dalam sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Setiap kami Tuhan. Sebab kasih-Mu yang melayakkan setiap kami.
seluruh hidupku. Berikan pujian ini. Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Dengan iman sama-sama berikan pujian. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Bukan setiap kami Tuhan. Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Sebab firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung setiap kami Tuhan berhubung dengan-Mu. Melalui doa-doa kami kepada-Mu, seruan kami kepada-Mu Tuhan. Dalam pergumulan kita Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. yang berdaulat atasku. Dan setiap kita ulang doa pujian. Mari dengan iman sama-sama katakan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, Jadi seruan kita kepada-Mu, menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, Biarlah pujian ini menjadi perenungan kita setiap saat. selalu melekat di hati. Bahwa pribadi Tuhan tidak bisa lepas dari pribadi kita masing-masing. Sebab melalui firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, yang memampukan setiap kita. Amin. Setiap kami anak muda-Mu Tuhan, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
yang berdaulat atasku. Naikkan sembah kepada Tuhan saat ini. Mari imani bahwa firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Saat ini Tuhan, kami datang pribadi lepas pribadi saat ini kami menyatakan bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami imani Tuhan bahwa kehidupan kami saat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Untuk itu kami nyatakan di hadapan-Mu saat ini. Kami naikkan sembah padamu Tuhan, oh Yesus Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan saat ini. Mari naikkan sembah kepada Tuhan, sebab Tuhan terdekat di setiap kami Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam pertemuan kami, di dalam komunitas kami, dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami menyadari kalau pagi hari ini kami bangun, kami sehat, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya pada pagi hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini, Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami supaya kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, supaya lewat firman Tuhan itu hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Senyum dulu dong. Ini bukan penghakiman, ini bukan ujian, tapi kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa bangun di pagi hari dan kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Nafas hidup yang kita miliki, kesehatan yang kita punya, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita pandai. Kita atur pola makan kita hitung karbohidratnya, berapa protein yang masuk dalam tubuh kita, lalu kita sehat sampai saat ini. Tapi firman Tuhan sudah bilang, sudah tuliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, sudah ajarkan kepada kita bahwa jalan hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi mari sama-sama kita persiapkan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan, karena jumlah kita yang hadir pada pagi hari ini cukup banyak, jadi kita baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-23, nanti teman-teman baca ayatnya yang ke-24, demikian selanjutnya sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-23 sampai 31. Saya bacakan ayatnya yang ke-23, teman-teman bacakan ayatnya yang ke-24. Demikian selanjutnya sampai ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ayat yang ke-31 ini saya mau kita baca sama-sama sekali lagi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi di ayat yang ke-31 ini mungkin ya, ini yang saya lihat, yang saya alami, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan di dalam untuk jemaat yang mula-mula ketika mereka berdoa, yang bergoncang itu tempatnya. Tapi di zaman now ini kalau yang saya lihat itu yang kalau orang berdoa yang bergoncang itu badannya. Apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa tanda itu bukan sesuatu yang menentukan bahwa kita itu ini berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin di gereja kalau dia berdoa dia angkat tangan yang paling tinggi karena di ujungnya ada jam Rolex. Mungkin kalau di gereja itu dia berbicara paling merdu, paling shalom, paling diatur. Tapi kalau di rumah dia dengan istrinya, dengan anaknya dibilang nama-nama binatang, berarti bapaknya jangan disebut. Karena yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika mereka sedang berdoa, yang goyang itu bukan badannya, tapi tempat mereka berkumpul. Bahwa di dalam persekutuan mereka itu ini yang paling penting, ada Roh Kudus yang memimpin. Jadi doa saya di pagi hari ini, saya percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin kita mengantuk-mengantuk, terus kita persiapan ada di tempat ini, itu karena kita semua cinta kepada firman Tuhan. Amin. Nah, karena ini kita akan diskusi sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari belakang saja ya, dari Anjas saja, dari mahasiswa, hidup mahasiswa. Oh, habis ini GG ya. Jadi pertanyaan saya sederhana, bahwa apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita bacakan ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23,
ayatnya yang 4 ayat yang ke-23 sampai 31. Ya, kalau dari saya saya baca dari pasal sebelumnya itu Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahirnya, dan itu mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan di situ ada di sini dikatakan di sini saya bacakan dalam Kisah Rasul 3, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pria yang tidak dapat berjalan dari sejak lahirnya. Nah, ketika Petrus berkhotbah tentang Yesus dan Injil, para pemimpin agama merasa tersinggung. Petrus dan Yohanes kemudian dipanggil oleh Dewan Agama dan diperintahkan untuk diam tentang Yesus. Nah, yang saya pelajari dari sini, mungkin Petrus dan Yohanes ini mengalami tekanan dari para pemimpin agama pada saat itu, karena mereka tersinggung tentang Tuhan Yesus yang Petrus dan Yohanes beritakan pada saat itu. Nah, pemimpin agama ini tidak menerima kalau nama Tuhan Yesus diberitakan di tempat mereka tersebut. Nah, tapi yang saya pelajari dari sini bahwa apapun tekanan yang kita alami, apapun tekanan mungkin dari luar yang mungkin menyerang kita, tetaplah memberitakan Injil. Amin. Tetaplah melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Sudah. ya. Itu saja dulu dari saya, Ustaz. Siap. Luar biasa. Dari yang lain? Kalau dibilang dari yang lain pasti langsung krik-krik. Oh iya, dari Marcel. Baik, jadi dari pembacaan kita ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 itu saya belajar 3 hal dari ayat ini. Yang pertama itu karena seperti yang dibilang Kak Anjas tadi menceritakan tentang kisahnya Petrus dan Yohanes yang ditangkap oleh imam-imam itu karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi pada akhirnya itu mereka dibebaskan karena imam-imam itu tidak punya alasan untuk menangkap mereka dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan 3 hal yang saya pelajari di sini itu di ayat yang pertama itu bahwa mengandalkan doa itu untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Seperti di ayat 28 di situ bilang bahwa untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Artinya di sini itu Tuhan sudah tetapkan sebelumnya dan rencanakan sebelumnya apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupannya kita. Jadi kita harus, saya melihat bahwa kita itu harus menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, dan seperti firman Tuhan juga bilang bahwa kita harus menjadi garam dan terang di sekitarnya kita. Karena hal itu saya belajar bahwa merenungkan tadi malam ayat ini dan melihat bahwa ternyata benar seperti ajarannya Tuhan Yesus itu bahwa kita harus mampu menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya yakin dan percaya itu Tuhan tempatkan kita di suatu tempat itu pasti Tuhan punya rencana dalam hidupnya kita, kenapa Tuhan tempatkan kita di situ. Betul. Terus yang kedua itu mengandalkan doa ketika kita menghadapi tantangan dan ancaman. Di ayat 29 situ bilang, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Di sini saya melihat bahwa ketika kita menjadi saksi, pasti dunia itu terutama tentang kebenaran firman Tuhan pasti akan
timbal balik dengan apa yang kita beritakan seperti kisahnya Petrus dan Yohanes ini. Dan pasti dilihat di sini bahwa ketika Yohanes dan Petrus itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka mendapatkan ancaman begitu. Dan saya melihat di sini Yohanes dan Petrus itu tidak meminta perlindungan daripada Tuhan, tapi Petrus dan Yohanes itu meminta keberanian daripada Tuhan. Artinya mereka tetap meminta walaupun ada ancaman di sekitarnya mereka, tetapi mereka tetap teguh untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang saya pelajari bahwa di tengah kita mendapatkan ancaman di sekitarnya kita itu, kita harus tetap meminta keberanian daripada Tuhan, karena di sini Petrus dan Yohanes saja itu Tuhan kuatkan melalui doa begitu. Dan yang terakhir itu mengandalkan doa untuk kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Jadi seperti ayat yang terakhir itu, yang ayat 31 di situ bilang bahwa dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya ketika mereka sudah meyakini dan meminta keberanian daripada Tuhan, mereka yakin bahwa mereka telah menerima hal itu dan mereka percaya bahwa kuasa doa itu besar kuasanya. Dan di situ saya melihat bahwa kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 itu benar-benar kayak kuasanya Tuhan itu luar biasa begitu. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kita semua untuk menerapkan sikap seperti Petrus dan Yohanes yang bersekutu, berkumpul dan bersatu dalam menghadapi ancaman-ancaman yang mereka hadapi ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Dari yang lain? Mana Kiral? Ada tahu? Itu. Silakan. Gerald. Ya, mungkin saya. Oh. Aduh. Agak dapat ilmu dari Marcel. Oh. Jadi pas saya baca ini ayat, sebenarnya saya agak kurang mengerti, kurang paham. Oh, ternyata saya harus baca dulu di atas-atasnya Pale. Kenapa ini Petrus sama Yohanes itu berdoa sama Tuhan. Jadi yang Nabila tadi Marcel sama Kanjas, ternyata ini Petrus sama Yohanes itu istilahnya diancam, kemudian dibungkam lah istilahnya gitu. Tapi pada akhirnya mereka bebas gitu. Nah, kemudian di ayat 23 sampai 24 sampai ayat ke-30 itu isinya adalah doa. Yang saya pelajari di sini, tahu anak ini Petrus sama Yohanes ketika mereka dihadapkan sama masalah, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bukan mengandalkan diri mereka, bukan saling menyalahkan, mungkin caramu bicara terlalu begini, makanya imam-imam agung itu tersinggung, atau mereka berdiskusi untuk cari pembalasan. Tidak, yang mereka lakukan adalah berdoa dan berseru sama Tuhan. Itu langkah pertama yang mereka lakukan. Dan mungkin kalau kita mau coba refleksikan dalam kehidupannya kita, ketika kita dihadapkan sama masalah, mungkin dirinya kita cuma mengandalkan apa yang kita bisa. Tapi kita lupa kalau hidup kita juga ini disertai sama Tuhan. Ada pertolongan Tuhan juga yang ikut campur dalam kehidupannya kita gitu. Kadang juga kita berpikir, saya sendiri dia berusaha dulu, tapi nyatanya tidak bisa. Pasnya kita sudah buntu, sudah tidak temukan jalan apa-apa, baru kita datang ke Tuhan. Tuhan tolong Kak, apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari Petrus dan Yohanes ini dan jemaat, dia ketika dihadapkan sebuah masalah, mereka datang kepada Tuhan, berdoa dan berseru dan mengandalkan Tuhan untuk kehidupan mereka ke depannya. Kalau dari saya itu. Luar biasa. Siap. Ini yang menarik.
dari yang dibilang sama Juan tadi. Kalau kita baca Alkitab, nggak harus kita selalu mengerti. Kadang saya bingung ayat ini. Itulah yang namanya pemuridan. Jadi kita bertanya sama orang yang menjadi mentor kita. Ada Kak Esra di sini, ada kakak-kakak yang lain mungkin yang bisa ditanya. Saya pun mengalami hal yang demikian waktu membaca. Saya kok nggak mengerti ini ya. Dan pada waktu itu saya nggak bertanya, saya diam aja. Kenapa waktu itu ya bukan yang seperti sekarang bahwa pemuritan itu lebih masif ya, lebih banyak diadakan. Bahkan gereja-gereja sekarang bikin khusus pemuritan, training PA. Kalau yang zaman dulu ya kita lebih kepada bertanya hati ke hati, mentoring. Jadi itu aja ya. Itu sesuatu yang saya notice di zaman saya ya. Kalau nggak mengerti itu kayaknya dosa, itu salah. Kita baca Alkitab, kita belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Dari siapa? Putra. The one and only. Baik Kak, tapi ini Kak, saya berfokus yang ini aja Kak, yang ayat terakhir Kak. Yang kutangkap tuh Kak, kalau ada masalahmu tuh ya cuma Tuhan yang bisa. Nggak ada yang bisa selain Tuhan. Nah, tapi seringkali tuh Kak, kita manusia kayak mengandalkan diri sendiri, kayak mau dilihat, bisa aja ini, bisa aja ini. Akhirnya kita cobalah. Ujung-ujungnya kacau. Baru di situ pas kita lihat kacau, baru disadar, oh iya, saya itu butuh Tuhan. Nggak bisa kalau cuma mengandalkan diri sendiri. Itu yang ku fokuskan ke itu Kak, yang ayat ini. Mantap. Hah? Oh, kasih mic tahu ah. Ada peserta yang silahkan. Oh, Jangan. Itu punyanya Pastor Peter, ya. Pas juga saya baca bacaannya kita, pas dikirim ke Esra. Oh kenapa tiba-tiba ini Yohanes sama Petrus tiba-tiba mau pergi ke teman-temannya. Dan saya baca perikop di atasnya, oh ternyata dia habis khotbah terus menangkan berapa? 5.000 jiwa? Oh kita yang 5.000 ya? Suka over memang anaknya Kak. Baru tiba-tiba kasihan dipanggil ini Petrus sama Yohanes, diadili, kemudian disuruh jangan mau kok ini tapi karena adanya saksi dengan umur yang lumayan tua pada saat itu, jadi kayak ciutki juga ini imam-imam pada saat itu. Tapi yang lebih ku lihat di sini tuh ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kayak Yohanes ini sama Petrus, kalau mau dipikir dengan karunia yang luar biasa. Kenapa begitu? Mereka harus pergi ke teman-temannya. Kayak kalau kita jadi posisikan diri di Petrus sama Yohanes begitu. Butuh ndak sih kita waktu pribadi dulu sebelum pergi ke orang, sudah kok diadili di situ begitu. Sudah kok diadili, sudah kok ini kayak ditekan banget kok pada saat itu, baru tiba-tiba
dia memutuskan langsung pergi ke teman-temannya. Kayak kalau saya pribadi, mau Kak tenangkan dulu diriku saat teduh Kak dulu deh. Tuhan capekku tadi itu sudah diadili. Tapi memiliki ini Petrus dan Yohanes langsung ke teman-temannya pada saat itu kayak kulihat. Ini Petrus sama Yohanes. Nah tahu mi begitu backgroundnya. Oh saya ini sudah ditempatkan loh di tengah-tengah masyarakat begitu. Kayak tugasku ini ya ada di dalam masyarakat itu. Dan pada saat saya diadili, saya tahu mereka berpikir, mereka pikirkan saya, mereka doakan saya pada saat itu. Jadi hal pertama yang harus saya lakukan pada saat itu pergi ke mereka. Tanya baik-baik aja. Dan ceritakan. Imam-imam tuh cerita begini-begini, tapi kayak datang yang seharusnya dia kuatkan dirinya dulu, tapi dia pergi kuatkan orang-orang teman-temannya pada saat itu. Dan satu poin kayak dia ndak sombong, dia ndak tinggikan dirinya kayak kan kebanyakan mungkin semakin banyak karunia mungkin yang kita terima, kayak semakin tinggi ndak sih kita punya ini punya hati kayak bisa aja weh. Kenapa Kak harus pergi ini. Tapi dia rendah hati dan pergi ke teman-temannya ceritakan. Malahan kayak ceritanya ini jadi penguatan buat orang-orang yang di situ. Padahal yang seharusnya butuh penguatan pada saat itu ya mereka sih. Bayangkan diadili seperti itu. Tapi dia pergi cerita, dia kuatkan teman-temannya. Dia rendahkan dirinya meskipun kayak Yohanes ini sama Petrus sih. Yang kayak banyak banget nih karunianya, murid kesayangan lah ini. Tapi tidak, masih merendahkan dirinya dan pergi ceritakan apa yang sudah dialami. Luar biasa, amin. Kak Tita bede. Silakan. Ya, jadi dari pembacaan kita pada hari ini tuh sebenarnya ada beberapa poin yang saya dapat. Yang pertama itu kenapa dalam hidup kita ini kita itu terkadang susah menyatakan iman kita di depan orang-orang yang notabene tidak seiman dengan kita. Tetapi di balik pembacaan ini saya melihat bahwa Petrus dan Yohanes ini mendapat keberanian untuk menyatakan imannya di depan orang-orang banyak. Nah, poin yang penting di sini yang sebenarnya harus kita miliki seperti Yohanes dan Petrus ini, terkadang kita orang Kristen menyatakan bahwa iman kita ini benar, besar. Tetapi ketika kita diadili dan ditanya sebaliknya, apakah iman yang kita punya ini di dalam kehidupan kita yang kita terapkan sehari-hari ini sudah benar? Karena terkadang perilaku yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan itu beda. Ya. Nah, bila kita tahu halnya seperti itu, harusnya kita mendekatkan diri dengan hal-hal yang berbau kerohanian atau keimanan kita. Nah, selanjutnya itu bila kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, harusnya kita bersikap berani. Dimana kalau misalnya kita sudah berani, pasti ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita sehingga apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, sesulit apapun yang kita lakukan, mau itu perkuliahan, mau itu pekerjaan, mau itu pelayanan, soal Tuhan pasti kita bisa. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Saya dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Kiro. Oh, siapa? Dipersilakan. Terus, oke, di sini yang saya dapat itu di perikopnya itu kan terlihat bahwa Mahkamah Agama itu kan menjerat Petrus dan Yohanes.
Terus yang dilakukan yang mereka Mahkamah Agung ini mereka hanya melarang kedua rasul Yesus untuk melanjutkan kegiatan mengajar, berkhotbah dan pemberitaan Injil. Tetapi pada ayat yang di atas itu, pada ayat yang ke-21, mereka akhirnya melepaskan Mahkamah Agung itu melepaskan Petrus dan Yohanes. Iya. Terus pada ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Terus apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes saat mereka berkumpul, yaitu mereka bersekutu dan berbagi cerita, pengalaman, tantangan, dan kesaksian bagaimana Roh Allah menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Meski ada rasa takut dan gentar, namun semua kesaksian yang mereka dengar memberikan kekuatan. Karena itu mereka sepakat bersatu hati dan berdoa bersama kepada Allah. Mungkin itu saja. Mantap. Ya, mungkin, Silakan. saya sedikit tambahan. Kalau pendapat saya mungkin lebih relate dengan ceritanya Ayu. Kan Ayu bilang sebelumnya mereka memenangkan jiwa. Kemudian Yohanes dan Petrus pergi ke teman-temannya untuk menceritakan. Berarti dalam ayat yang kita baca ada mereka berkumpul, Yohanes, Petrus dan kawan-kawan kan berkumpul, menceritakan pengalaman mereka, menceritakan kejadian yang telah terjadi dengan dalam cerita itu bagaimana Allah memenuhi mereka dalam memenangkan jiwa tersebut. Kemudian mungkin dalam kejadian memenangkan jiwa itu banyak goncangan atau masalah yang terjadi. Salah satunya mau diadili dan sebagainya. Nah mungkin pada saat itu ini relate juga di ayat 31 dalam kuasa Allah, kuasa Allah dalam doa. Dari kejadian itu akhirnya mereka bersepakat untuk berdoa. Dari kejadian Yohanes dan Petrus alami. Karena banyak goncangan iman, mungkin banyak masalah juga yang terjadi, akhirnya mereka bersepakat untuk berdoa. Dan salah satu hal yang saya mungkin kutip dan lihat bahwa ada kuasa Allah dalam doa. Kemudian doa menjadi kekuatan kita. Doa juga membuat kita menjadi berani dalam menghadapi masalah. Kalau kita berhasil ya semua karena Tuhan, gagal pun juga semua karena Tuhan. Kemudian apapun yang terjadi doa itu yang menguatkan kita. Karena firman Tuhan berkata kan, jika Tuhan di pihak kita siapakah yang dapat melawan. Oleh karena itu mungkin di sini highlight saya itu adalah kuasa Allah dalam doa. Kemudian yang kedua itu mengenai kesehatian. Kuasa Allah juga terjadi jika kita bersehati dan bersepakat untuk meyakinkan doa-doa kita. Karena kan 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat itu. Jadi itu yang menjadi perenungan saya pribadi dalam ayat ini. Luar biasa. Dari sebelah sini kayaknya. Sebelah kiri. Oh, ada dari sebelah sini. Memang satu kursi dikosongkan supaya bisa bergantian para. Biar mereka. Dari saya setelah menarik pemberitaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi yang saya dapatkan dari pembacaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Mungkin saya sepakat juga dengan apa yang Kak Elsa sampaikan. Di ayatnya yang ke-24,
Di situ dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya. Dari ayat ini saya dapatkan poin bahwa pentingnya doa bersama. Nah, karena mungkin saja ketika kita memiliki doa-doa pribadi secara khusus juga, tetapi bagaimana pentingnya doa bersama ini. Karena ketika kita bersepakat bersama-sama berdoa di tempat ini, maka sesuatu yang besar itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi maupun dengan kekuatan atau dengan orang-orang yang bersama-sama berdoa dengan kita. Jadi memang hal poin penting ini sangat penting bagi kehidupan kita karena mungkin saja di gereja ini juga sudah telah dilaksanakan atau diprogramkan doa bersama-sama. Kalau bisa kita hadir karena memang sih ketika kita berdoa pribadi secara pribadi itu mungkin saja terasa memang sulit. Nah, bagaimana pentingnya kita berdoa bersama-sama karena jujur saya ketika berdoa bersama-sama itu rasanya kayak lain begitu, kayak lebih bersemangat bersama-sama bersepakat untuk berdoa. Nah, poin yang kedua yang saya dapatkan dari ayat pemberitaan firman Tuhan ini ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita garis bawahi kata berani. Jadi dari ayat pembacaan firman Tuhan ini yang kita dapatkan atau poin yang kita bisa terima dari ayat ini adalah keberanian untuk bersaksi. Nah, ketika kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka keberanian kita untuk bersaksi itu pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada, mungkin saja ya. Kita adalah misalnya di kampus, terutama dalam lingkungan kampus, yang saya perkecil lagi adalah dalam kelas. Mungkin saja kita minoritas dalam kelas itu, tetapi bagaimana ketika Tuhan memberikan rohnya kepada kita, maka keberanian untuk memberitakan Injil itu pasti dapat kita lakukan. Jangan pernah takut karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita yang akan memampukan kita. Mungkin saja yang dia tanyakan tidak kita mengerti, tetapi kita mempunyai roh yang kudus daripada Tuhan, roh yang memampukan kita, yang memberikan kita hikmat, maka keberanian kita untuk memberitakan firman itu pasti akan terjadi. Jadi dua hal ini yang saya dapatkan, semoga kita dapat melakukan bersama-sama. Pentingnya kita berdoa bersama-sama dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka keberanian kita untuk bersaksi pasti akan terjadi. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa. Grace yang mana ini? Silakan grace yang satu dan grace yang kedua. Oh ya, silakan. Jadi untuk yang saya dapatkan dari ayat 23 sampai 31 ini, yang pertama terkait dengan respon yang sesuai dengan Ayu bilang tadi, bahwa ini Petrus dan Yohanes datang langsung ke teman-temannya setelah mendapat intimidasi tekanan, setelah mengatakan hal yang benar. Ya. Kemudian ini Petrus dan Yohanes ini kan dia orang yang misalnya hebat, orang yang kuat, dan seharusnya menjadi, ya bisalah tahan sendiri. Bisa Petrus dan Yohanes bilang, kita diintimidasi nih, gak usah bilang dia sama yang lain, gak usah bilang sama teman-teman, kan bisa. Kemudian tapi dia lebih pilih untuk ceritakan ke teman-temannya. Di sini ada dua sisi. Yang pertama adalah si Petrus dan Yohanes mau terbuka dengan kondisi yang ada, fakta yang ada. Yang kedua adalah respon teman-temannya. Itu di ayat ke-24. Di situ dibilang bahwa teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi selain terbuka, kita juga terkadang harus yang diceritain nih, responnya yang benar seharusnya bagaimana ini. Ketika ada orang yang terbuka cerita kondisi sesungguhnya dia bagaimana, respon kita seharusnya bagaimana. Jangan sampai kita merespon memberikan rekomendasi yang salah juga. Kemudian yang poin kedua itu terkait doa. Kadang-kadang orang bilang berdoa tuh tidak ada, kayak simple banget, dianggap enteng tuh doa. Sebenarnya doa itu besar kuasanya. Mungkin kelihatannya agak lambat begitu, tidak terlihat. Tapi mungkin engkau yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan berarti tidak ada yang terlihat, mungkin tidak secara langsung Tuhan kasih jawaban begitu. Misalnya mahkamah agama tuh langsung disikat dihabis, enggak. Tapi kan bisa Tuhan kasih kuat kau. Tapi kan ada purpose juga, ada tujuannya. Kenapa kau tidak direspon doamu? Mungkin supaya kau lebih kuat dan lebih berani untuk memberitakan firman. Ya. Mungkin itu saja kalau dari saya, Kak. Siap.
Ada lagi? Kiro, dari sudut pandang hukum. Asas praduga tak bersalah. Kalau dari saya itu kayaknya sama semua ya. Oh iya. Sudah. Kayaknya kalau dari saya itu Kak, bagaimana kekuatan doa itu yang sangat kuat. Kita meminta keberanian dari Tuhan itu juga penting. Bagaimana kalau misalnya Tuhan sudah sertai, ya harus beranilah. Karena kita tahu siapa yang sertai kita, siapa yang di belakangnya kita. Jadi bagaimana kita harus berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, keberanian, perlindungan, itu juga penting. Kita doa kayak yang rival bilang itu, kita harus doa bersama-sama, kita harus bersekutu, bersatu, itu penting. Itu, cuma itu Kak. Nancap. Grace. Ya, seperti yang teman-teman bilang tadi, yang saya dapat dari sini itu satu, kita butuh teman-teman yang positif, yang bisa mungkin menerima apa adanya kita, kayak walaupun kita dibilang begitu begini di luar, tapi yang kita mau itu dari teman-teman kita mungkin ada solusi atau didoakan lah begitu. Walau apapun, kayak misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang buruk, mungkin orang lain yang di luar kayak banyak yang viral sekarang, mungkin kalau kita dilihat dari sisi orang lain mungkin banyak yang ngejudge begitu, menjatuhkan, tapi di sini kita butuh yang kayak di sini komunitas, biar bisa bertumbuh bersama. Kedua itu berdoa. Mungkin kalau berdoa sendiri kayak agak garing ya, mungkin. Kan kalau banyak-banyak begitu kita lebih naik lah semangatnya begitu. Ditambah lagi dengan nyanyi-nyanyi bersama. Kalau nyanyi sendiri kan mungkin kayak agak ya kurang lah. Terus di sini yang saya highlight itu kuasa dari urapan Roh Kudus. Petrus dengan Yohanes itu pasti sudah diurapi, tapi balik lagi mereka manusia, jadi urapan itu kayak seperti harus di-refresh setiap hari, harus berdoa setiap hari, jadi didapat lagi kekuatan begitu. Itu saja dulu Kak. Grace yang kedua. Ya, yang saya pelajari dari Kisah Para Rasul 24, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31, yaitu yang saya ambil itu yang dari ayat 31. Itu saya kayak apa? Poin yang saya ambil itu ada dua, yaitu cuma hidup yang berani dan kekuatan doa. Karena tanpa berdoa itu kita juga tidak mungkin lah bisa mendapatkan kekuatan dan kekuatan dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nggak mungkin juga kita bakalan berani kalau tanpa Tuhan, kalau berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu aja sih. Nah, silakan. Ya, yang saya dapat dari pembacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana ketika kita berseru dan berdoa sama Tuhan. Pertama saya baca ini, saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi saya mulai baca dari atasnya, baru mungkin saya tangkap. Mereka itu, Petrus dan Yohanes, menyembuhkan banyak orang lewat nama Tuhan Yesus. Jadi mungkin Mahkamah Agung iri kepada mereka, jadi mereka ditangkap. Bagaimana ketika mereka berserah kepada Tuhan, mereka itu di dalam sidang, mereka diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menjawab apa pertanyaan dari Mahkamah Agung, dan mereka terbukti tidak bersalah karena mereka memang tidak melakukan kesalahan, cuma orang iri yang melaporkan kepada mereka.
Tuhan Yesus selalu menyertai mereka dari apa yang mereka selalu lakukan dan bagaimana mereka selalu berserah kepada Tuhan lewat doa-doa mereka doa bersama dan mereka selalu bersama-sama pokoknya untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan selalu bersama untuk terus berdoa dan berkumpul untuk Tuhan. Siap. Silakan. Kalau menurut saya, apa yang kita lihat terjadi pada Petrus dan Yohanes itu sebuah risiko. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita mau mengikut Dia, maka kita harus memikul salib. Dan memikul salib itu secara umum sebuah tantangan, sebuah kendala. Dan itu apa yang Petrus dan Yohanes sendiri hadapi. Tapi kita perlu sadari, kita perlu ketahui bahwa dalam kondisi kita memikul salib itu Tuhan tidak memberikan kita beban salib yang tidak sanggup kita pikul. Tuhan memberikan beban tanggung jawab yang bisa kita pikul dan dalam kondisi apapun itu Tuhan lagi-lagi selalu memberikan pertolongan. Yeah. Seperti apa yang kita lihat terjadi pada Petrus dan Yohanes setelah mereka bersama-sama berdoa dan teman-teman sudah katakan semua bagaimana doa itu berperan sangat besar. Dan yang perlu kita ketahui, saya menotis bagaimana cara mereka berdoa, karena pada saat mereka berdoa, mereka tidak meminta sama Tuhan supaya kendala tantangan itu dihilangkan, tapi mereka berdoa supaya mereka sendiri yang diberikan keberanian, sehingga mereka bisa berkapasitas untuk menghadapi tantangan dan kendala-kendala tersebut. Ya. Saya sekian. Silakan. Siapa lagi? Oh, tamu penutup. Sorry Kak. Jadi kurang lebih sama yang seperti yang Nabi bilang Kak Inex, yang yang saya tangkap itu kayak ini Petrus dan Yohanes siap untuk berproses. Yang dimana kayak mungkin di situasi yang kayak kita diadili, dikucilkan, tapi tetap saja harus memberitakan firman Tuhan kayak lewat doa. Jadi mungkin lewat tindakan yang benar itu seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kita harus kayak bersikap sekeras apapun masalah atau tantangan yang kita hadapi, baik di luar lingkungan, di kampus ataupun di mana kita berada, ya tetap saja kita harus bisa untuk selalu mengandalkan Tuhan lewat doa, karena yang saya percaya kayak doa orang benar itu pasti besar kuasanya. Amin. Siap. Begitu saja Kak. Terima kasih. Mantap. Masih ada? Masih ada yang belum bicara. Frankie. Say the word. Ya, baik, kalau dari saya dari
perspektif lain yang saya lihat, yang saya dapatkan di sini itu doa merupakan nafas hidup orang percaya. Karena bisa kita lihat bahwa di bagian pertama itu di mana ketika Petrus dan Yohanes di sini menghadapi masalah, dan ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan, mereka melakukan doa, dan yang dimana di sini dari ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan Allah dengan berani. Yang di sini juga saya menotis bahwa kita sebagai orang percaya, kita itu nafas hidup kita itu merupakan doa. Karena apa? Karena dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, kita perlu melakukan doa, yang dimana doa merupakan komunikasi kita secara langsung, secara pribadi dengan Tuhan. Dan doa itu juga ada berbagai macam jenisnya, seperti doa dalam pergumulan, doa ucapan syukur, doa kita melakukan kegiatan, doa ibadah, doa makan, dan lain sebagainya. Dan di setiap aktivitas dalam kehidupan kita itu, kita harus selalu melakukan doa, karena doa merupakan nafas hidup kita. Dan ketika kita mungkin tidak berdoa atau melupakan doa, ya otomatis kita mungkin dalam melakukan kehidupan sehari-hari itu, kita akan mengalami kesusahan atau hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan ya. Maka dari itu ya kita juga harus selalu ingat akan hidup kita, dan kita harus selalu berdoa dalam kehidupan. Itu mungkin kalau dari saya. Siap. Geral. Gaskan. Ya, jadi dari yang ayat yang tadi kita baca bersama, saya mendapatkan bahwa kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Jadi amin. Apapun masalah yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi, jadi kita harus selalu berdoa begitu ya. Mungkin itu saja yang saya. Siap. Haleluya. Silakan. Mic on. Sebenarnya banyak yang dapat kita pelajari dari ayat ini, tapi saya mau mengutip tentang kita dapat mendapatkan kekuatan itu dari dua hal. Yang pertama itu bersaksi, baik kita melakukan kesaksian ataupun kita yang mendengarkan kesaksian. Dengan kesaksian itu kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua yaitu dari doa. Selain dari bersaksi, doa juga itu dapat menguatkan kita dengan meminta kekuatan daripada Tuhan. Mungkin itu dari saya. Dari yang lain? Silakan, yang belum? Iya Kak, kalau dari saya mungkin agak mirip-mirip juga dari pendapat teman-teman yang lain. Tapi mungkin yang saya fokuskan itu mengenai keberanian dalam menyatakan firman Tuhan. Jadi banyak memang kita ini yang Kristen tapi masih takut-takut untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah benar, dan kalaupun kita diuji imannya itu seperti yang cerita Petrus dan Yohanes itu kan mereka ditangkap sama imam-imam agung. Jadi mungkin kalau saya sendiri berada di posisi mereka, itu mungkin saya lebih menyalahkan kenapa saya yang menanggung ini. Padahal saya kan hanya memberitakan firman kebenaran Tuhan. Jadi kayak Petrus dan Yohanes ini tidak menyalahkan keadaan. Jadi mereka itu kayak tetap kayak imannya itu memang luar biasa
kayak kuat sekali karena walaupun mereka berada di dalam pencobaan yang berat yang seperti Kak Ines bilang, kalau misalnya kita mau mengikut Tuhan pasti ada tantangan dan Tuhan bilang kita itu harus memikul salib. Tapi di balik Tuhan memberikan sesuatu yang harus memang kita tanggung, itu tidak melebihi batas kekuatannya kita. Nah, di situ juga kita diajar oleh Tuhan untuk berdoa. Di mana itu berdoa merupakan kayak salah satu caranya kita berbicara dengan Tuhan. Karena tanpa berdoa mungkin kita tidak tahu apa maksud dari Tuhan rencanakan. Mungkin bisa saja kita mengambil keputusan pribadi di luar dari rencananya Tuhan. Jadi kemungkinan juga kalau misalnya doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Tuhan menyediakan apa yang Tuhan rancangkan lebih baik dari apa yang kita Amin. Betul. harapkan sebelumnya. Kemudian itu aja Kak. Siap. Sartita. Yang saya pelajari dari sini adalah yang pertama tentang kayak yang Petrus tadi sama Yohanes pergi berkumpul dengan teman-temannya selesai diadili. Saya belajar dari sini tentang bagaimana kayak kita perlu kayak komunitas yang maksudnya perlu sharing terus berdoa bersama-sama. Kemudian yang kedua itu dalam menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita harus kuat, maksudnya kayak menghadapi tantangan atau pemberitaan dalam setiap kehidupan kita harus memiliki kekuatan karena seperti yang dialami Petrus dan Yohanes ini, mereka sama-sama kuat karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya itu. Kayak saat dia menghadapi tantangan, apa yang mereka lakukan yaitu datang berdoa kepada Tuhan, kayak berserah kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu saja. Siap. Silakan. Siapa lagi? Terima kasih. Saya tangkap dari yang Kak Ayu bilang bahwa Petrus sama Yohanes itu, yang tadi Kak Ayu bilang, mereka ndak minta kekuatan gitu dari Tuhan toh pas saat mereka mendapatkan masalah. Dan juga malahan mereka pergi ke jemaat dan untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di situ. Dan dari sini saya pelajari bahwa kemarin yang difirmankan ke Kak Esra yang di minggu kemarin itu, dalam kekuatan doa, Petrus sama Yohanes percaya begitu bahwa pastinya Yesus itu akan tolong gitu, akan selamatkan mereka, akan membawa mereka keluar dari setiap persoalannya mereka. Nah, firman Tuhan kemarin yang Kak Esra bilang yang pernah saya baca, saya dengar, bahwa satu hal yang pasti bahwa dalam Kristus Yesus selalu ada kepastian. Nah, seringkali kita dalam kehidupan kita berdoa minta sesuatu, kita harus ya Tuhan saya mau cepat gitu untuk mendapatkan apa yang kita doakan gitu toh. Tapi bagaimana Tuhan itu mau misalnya kita minta hal yang besar gitu, tapi Tuhan memberikan hal-hal kecil. Kok Tuhan kasih hal-hal kecil gitu yang tidak sesuai dengan doanya kita?
seringkali kita kecewa untuk hal yang seperti itu. Tapi mau bagaimana, Tuhan mau ajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang kecil, untuk lebih berani untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin saja Tuhan izinkan kita untuk melakukan hal kecil itu untuk kita pelajari bahwa hal-hal kecil itu harus kita lakukan agar jika kita mendapatkan hal-hal lebih besar, kita lebih dewasa lagi untuk melakukannya. Mungkin itu saya, Kak. Terima kasih. Siap. Luar biasa. Saya ingin kita berpikir sama-sama. Terus kita menjawab dengan cepat. Bagaimana kalau di dalam, masing-masing pasti punya circle ya. Kelompok-kelompok teman bestie, sahabatmu, teman dekat. Bagaimana kalau tiba-tiba dalam circle-nya kalian, teman-teman, ada satu orang yang tiba-tiba dia ditangkap, masuk dalam sel, disidang, terus diancam hukuman. Dan bukan cuma untuk dia saja, tapi kepada siapa saja yang punya cara berpikir yang sama dengan dia. Padahal kalian ini punya cara berpikir yang sama. Ngerti ya? Nah, Petrus dan Yohanes ini murid Yesus. Jadi dia datang menceritakan, bukan bangga ya, tapi karena keberanian seperti tadi yang disampaikan oleh Juan ya, bahwa doa yang mereka naikkan itu bukan doa yang egois. Bukan Juan. Ya, Marcel tadi yang sampaikan, doa yang disampaikan itu bukan doa yang egois. Kalau misalnya dia habis mengalami tekanan seperti itu, lebih baik dia berdoa, Tuhan lalukan semua ini. Tapi enggak, dia enggak minta supaya hal itu berlalu, yang dia minta keberanian untuk menghadapinya. Nah, tadi yang saya notice bahwa di dalam kehidupan kita ini yang kuliah, yang kerja, melakukan apa saja, kita jangan takut memberitakan firman Allah atau bersaksi. Bersaksi itu memberitakan firman Allah itu jangan berpikir, saya nggak sekolah teologi, saya nggak tahu bagaimana belajar firman Tuhan. Tapi tadi yang disampaikan dengan sederhana sekali sama Salgus, melalui perkataan dan perilakumu. Nggak perlu saya mengatakan, saya jago loh main keyboard ini. Kalian bisa lihat apa yang saya lakukan. Nggak perlu orang lain mengatakan saya percaya Yesus, kalian mengatakan percaya Yesus. Tapi waktu orang lihat perkataanmu, perilakumu itu sesuai, mereka akan bertanya, siapa sih yang kamu percaya? Kenapa kamu begitu? Waktu orang lain menyontek, kita nggak nyontek. Mungkin dia butuh proses, butuh waktu yang lama. Tadi yang saya notice dari mana? Valdo ya, yang luar biasa sekali ya. Kayaknya ciri-ciri seorang pengkhotbah ini ya, dari caranya bicara ini. Jadi jangan takut kalau kita ada di kampus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ini sudah tertulis loh dengan jelas di dalam ayat yang ke-13. Waktu sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dia tahu mereka ini bukan orang terpelajar. Dia enggak S1 teologi, S2, doktor, tapi dia punya Roh Kudus. Siapa yang percaya di dalamnya ada Roh Kudus? Di dalam setiap kita itu Tuhan utus seorang penolong untuk mengingatkan, menegur kita, namanya Roh Kudus. Nah, itu doa yang kita harus naikkan itu kita belajar sama-sama, bukan doa yang egois. Tapi doa yang meminta keberanian supaya Roh Kudus itu memampukan kita, memberikan kita kemampuan apa yang kita perkatakan, bagaimana perilaku kita, itu perilaku ya, sikap kita sehari-hari
itu mencerminkan Kristus. Dari situ saja orang akan bertanya, siapa sih? Apa sih yang membuatmu seperti itu? Nah, yang kedua yang kita notice di pagi hari ini seperti tadi yang disampaikan Kiro. Saya pernah sekali foto sama Kapolres Tabes dan foto itu saya bawa kemana-mana. Saya tidak hapus sampai selesai masa jabatannya. Jadi maksudnya kalau ada bermasalah dengan kepolisian saya kasih lihat fotonya. Tadi Kiro bilang begini, siapa yang ada jadi backingnya kita? Siapa yang dukung kita? Harusnya kita berani. Tadi beberapa ya kita sudah sampaikan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa? Lawan kita. Yang memusuhi kita banyak. Semua kuasa yang ada di bawah kolong langit ini, penghulu di udara, roh jahat yang memusuhi kita banyak. Kenapa? Karena kita pilih ada di pihak kerajaan Allah. Tapi yang bisa melawan kita nggak ada. Yang musuhi kita banyak. Jadi siapa yang ada yang mendukung kita, yang jadi backingnya kita itu dari kerajaan Allah. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi itu berbeda. Yang kuliah, yang kerja, yang berumah tangga, masing-masing kita punya permasalahan yang kompleks. Tapi satu yang kita notice di pagi hari ini hampir semua tadi bilang ini, sadar nggak? Satu kata ini paling sering semua kita sebutkan. Apa itu? Kira-kira apa itu? Doa. Jadi doa itu bukan sesuatu yang kompleks, yang rumit. Doa dengan bahasa yang sederhana, karena Alkitab sudah tulis. Sebelum kamu mengungkapkan, mengatakan, Tuhan sudah tahu. Jadi jangan, saya harus pakai bahasa Ibrani nih berdoa baru didengar. Saya harus mengerti bahasa Yunaninya. Jadi waktu kalian berdoa untuk minta pasangan hidup, minta jodoh, berdoa yang sederhana. Jangan doa yang muluk-muluk. Yang kekayaannya, aduh. Yang pertama ini kompleks yang konteks yang lain, tapi kita kembali lagi bahwa waktu kita berdoa kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita di dalam doa, memampukan kita untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini dari semua yang kita belajar bahwa satu, waktu kita berkomunitas kita punya waktu untuk kita berkumpul seperti yang murid-murid dan jemaat mula-mula lakukan. Apa itu? Mereka bersekutu, memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Bukankah itu yang sering dilakukan di tempat ini? Ada ayatnya kayak itu? Ada. Ayo kita baca dulu di Kisah Para Rasul yang pertama. Ayatnya yang ke-42. Kita baca sama-sama Kisah Rasul pasalnya Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-42. Kita baca sama-sama 1 2 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini setelah pencurahan Roh Kudus. Mereka bertekun. Ya, tekun itu bukan sekali dua kali,
tekun itu mereka lakukan berulang-ulang. Tahu nggak ayat yang mengatakan tentang doa? Singkat sekali, tapi kata di depannya itu mengandung makna imperatif. Makna itu begini, kalau kamu nggak lakukan ada konsekuensi. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Di depannya itu ada kata tetaplah, kerjakan itu sebagai sebuah ketetapan. Frank tadi yang bilangnya, doa itu nafas hidup. Siapa yang bisa tahan nafas selama 1 menit? Mungkin Frankie bisa ya karena dia berenang. 2 menit, 3 menit, 1 jam, mati ya. Gak ada. Kalau kita katakan doa itu nafas hidup, harusnya doa itu menjadi sesuatu yang natural. Saya sudah berdoa. Enggak, maksudnya begini, apapun yang kita lakukan, mau apa saja, itu ya, siapa yang bilang tadi doa itu komunikasi? Frank gimana saya? Ya? Saya kayaknya kenal itu bahasa. Jadi doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu mau berkomunikasi dengan kita. Terakhir, kita selalu menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa, betul? Tuhan berkati studi saya, berkati keluarga saya, berkati makan dan minum, berkati sepanjang malam hari ini saya akan beristirahat. Bahkan kalau kita sakit, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sekarang, kapan waktunya kita mendengar suara Tuhan? Mendengar isi hatinya Tuhan. Waktu kita mulai ambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan berpikir, oh saya harus dengar suara audible. Frankie. Kayak menakutkan ya. Jadi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu yang perlu kita bangun di dalam diri kita dan di dalam komunitas kita, circle kita. Ini menjadi sesuatu yang ya saya notice dan saya catat, banyak hal-hal yang teman-teman sampaikan itu menjadi teguran bagi saya. Salah satunya adalah doa itu bukan doa yang egois. Yang bukan hanya doa yang sekedar untuk kebutuhan, untuk keperluan, tetapi doa supaya kita berani menghadapi challenge kita masing-masing, tantangan kita masing-masing. Ya, salah satunya adalah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Siap. God bless you all. So what we do? Ada doa yang mesti kita naikkan, doa syafaat. Yuk kita berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini bersama dengan setiap kami, Engkau yang mengenal hati kami. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini supaya setiap kami mengenal jalan-jalan Tuhan, mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau kami tidak mengerti, kami belum memahami, kami percaya ada Roh Kudus yang akan menuntun kami dan orang-orang di sekitar kami, di dalam komunitas kami yang akan mengajar kami supaya kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sharingkan, yang sudah kami belajar di pagi hari ini, Hamba-Mu berdoa biar kiranya semuanya itu tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami, supaya dunia ini melihat kesaksian kami bahwa Yesus itu nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa
bagi setiap kami yang hadir di pagi hari ini maupun yang menyaksikan program tayangan sarapan pagi bersama ini. Tuhan memberkati setiap orang yang menyaksikan ini, bahkan yang nanti akan menyaksikan, sehingga kami semua diberkati, umat-umat Tuhan semakin bertumbuh dan berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang memanifestasikan di dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami bersaksi kebenaran firman Allah, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena ada Roh Kudus, ada keberanian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi setiap kami yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu di bangku perkuliahan, sedang studi. Tuhan menolong kami, biar kiranya hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga kami dapat mengerjakan setiap studi kami. Yang bekerja, Tuhan memberkati tangan kami sehingga kami dapat mengerjakan dan membuat segala sesuatu yang kami kerjakan dengan tangan kami menjadi berhasil. Dan sekarang kami berdoa bagi gereja GBI Oikumene di tempat ini. Di tempat kami berada ini, Tuhan memberkati mulai dari Ibu Gembala, bahkan Kak Esra bersama dengan istri dan anak. Tuhan memberkati seluruh mentor-mentor rohani, pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Sehingga apa yang dikerjakan di tempat ini akan selalu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara yang Tuhan berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, kami percaya bahwa kami sebagai tubuh Kristus harus menyatakan Kristus melalui gereja kami, melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga GBI Oikumene yang ada di cabang Pakato, Gembala, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekarang kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami ini. Negara kami Indonesia di mana kami berada, kami berdoa dari pemimpin yang tertinggi sampai seluruh yang ada di jajaran-jajaran yang terendah. Biar kiranya semuanya dapat bekerja dengan baik, semuanya bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan kami berdoa bagi bangsa kami ini. Damai sejahtera Allah turun bagi bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera Allah memenuhi seluruh bangsa kami Indonesia ini. Sehingga kami semua yang ada di dalamnya, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami bisa bersekutu, kami bisa melaksanakan kegiatan ibadah kami ini dengan aman, dengan baik. Karena ada Tuhan yang berdaulat, yang memerintah, yang memegang bangsa kami Indonesia ini. Dan kami berdoa juga bagi kota kami Makassar di mana kami berada ini. Biar kiranya dari timur, barat, utara, dan selatan, damai sejahtera Allah memenuhi kota kami ini. Kami katakan shalom bagi bangsa Indonesia, shalom bagi kota kami Makassar. Sehingga kami semua bisa menikmati kedamaian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga pada pagi hari ini bagi seluruh umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang sedang mengalami kelemahan. Terima kasih Tuhan yang sedang lemah imannya, yang